Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita pada kesempatan habis sholat maghrib di Masjid Agung Al-Azhar ini berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dengan salah satu jamaah tetap Masjid Agung Al-Azhar, Ani Haji Ali Bashir, dan di sampingnya ada Ustaz Haji Ruslin Abdurrahman. Beliau ini sedang mengobrol tentang bagaimana nih masjid masa depan. Masjid ini di masa pandemi ini. Saya melihat Pak Haji ini kembali rajin ke Al-Azhar. Hampir saya lihat beliau ini tiap hari ke Al-Azhar. Mungkin ada rasa kangen atau apa harapannya Pak Haji di tengah pandemi ini, Pak Haji? Masa pandemi ini karena saya membaca satu hadis dalam diskusi. Hadis kursi itu mengatakan kalau untuk menghapus seorang dosa seorang anak Adam, pertama sekali mereka harus rajin datang ke masjid. Pertama sekali menjaga wudhu. Yang kedua, dia harus banyak berjalan ke masjid. Yang ketiga, dia harus berlama-lama di masjid. Kenapa dikatakan Allah dalam hadis itu dijelaskan menjaga wudhu? Karena wudhu itu tidaklah gampang menjaga wudhu. Sehingga salah satu amalan daripada Bilal itu adalah wudhu. Nabi bilang mendengar langkah Bilal di surga itu, ditanya oleh Bilal, apa oleh Rasulullah, apa amal kamu ya Bilal? Saya dengar terompahmu ada. Saya hanya menjaga wudhu ya Rasulullah. Jadi kalau dikaitkan dengan hadis ini bahwa Allah mengatakan dalam diskusi kalau orang menjaga wudhu, kenapa wudhu? Kalau dengan menjaga wudhu orang akan terhindar dari melakukan kemaksiatan. Kedua, setelah wudhu dipelihara, kita harus mengunjungi masjid. Karena masjid adalah rumah Allah. Allah menjamin bahwa seorang akan dapat petunjuk kalau dia ada di masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Wa aqimus shalah wa aqamus shalah wa atuz zakah. Falam yakhsha ila Allahi ulaika ayyakunu minal muttaqin. Jadi ayat ini mengundang kita datang ke masjid. Jadi dalam pandemi ini masjid dijauhi, rasanya kita ada satu rasa yang tidak pas di dalam akidah kita gitu. Ini adalah akidah. Yang kedua, di dalam surat Jin 18, masjid itu Allah katakan masjid itu adalah rumahku. Dan janganlah kamu menyembah selain daripada aku di dalamnya. Yang ketiga, di Al-Taubah 114 Allah mengatakan, siapakah yang lebih zalim di antara orang yang melarang orang membaca ayat-ayatku di dalam masjid dan mereka ingin merobohkannya. Mereka hidup terhina di dunia dan mereka akan diazab di akhirat, azab yang berat di akhirat. Jadi di sini Allah akan melindungi orang yang datang ke masjid itu dengan rahmat Allah. Kemudian lihat, kita masuk masjid ada doa, jangan lupa, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Berarti di dalam masjid ada rahmat, bukan bahaya yang ada dalam masjid. Ini Allah loh yang bercerita, bukan manusia. Bagaimana kita mengimaninya nih? Nah, inilah yang membuat saya sejak ada corona ini sangat terpicu, sangat bersemangat membangun untuk mendatangi masjid. Baik Pak Haji. Bagaimana kondisi-kondisi masjid mungkin di sekitar tempat tinggal Pak Haji atau yang biasanya disinggahi? Apakah kemudian banyak yang ditutup atau sebagian mereka masih buka, Pak Haji? Kalau di daerah, saya kan tinggal di daerah Kebayoran Baru. Kebayoran Baru ini di Sriwijaya ini, yang saya lihat di Sriwijaya ini masih buka. Sriwijaya. Saya belum juga sempat survei banyak ya. Karena saya tidak kemampuan, saya kan jalan saya terbatas karena saya diantar oleh anak ya. Kedua, di ini yang saya lihat di Cikajang buka itu, karena ada jemaah yang lewat di situ di depan rumah. Saya tegur, mau mana Pak Ustaz? Pak, sholatnya mana? Di Cikajang Pak. Itu yang saya lihat, bukan di tempat lain saya nggak begitu pasti ya.
Tapi yang pasti ada di tempat saudara saya di ini, di Cakung, Cakung. di perumahan ya katakanlah perumahan kumuh. Yang dekat saya itu. Di Cakung ya. Di situ yang tinggal orang Madura, pokoknya orang-orang kelas bawah lah. Jadi keponakan saya ada tinggal di situ. Dia tanya, kamu di sini cuma jalan terus Pak? Karena di sini orang datang dari mana-mana. Masya Allah. Dari sini. Karena daerah itu daerah betul-betul daerah tak bertuan lah. RT-nya aja nggak ada di situ. Nggak punya RT. Ya, ya. Daerah Cakung itu di daerah flyover mana dia. Berarti tetap berjalan ya? Berjalan. Normal. Dan orang dari mana-mana datang di sana. Dan semua anak-anak bermain di masjid tiap hari ini di musola. Nah, mungkin harapan Pak Haji ini kan 2 hari lagi kita masuk Ramadan. Harapannya apa Pak Haji? Mungkin doa-doa apa yang Pak Haji panjatkan dengan akan datangnya Ramadan? Kita mendoakan supaya kita pertama sekali tentu kita supaya mendapat hidayah ya. Amin, Karena amin. hidayah ini karena dengan hidayah Allah lah kita bisa menjaga iman. Kalau enggak iman kita yang pagi hari kita beriman, sore belum tentu kita beriman. Kalau hidayah tidak ada di tangan kita. Jadi hidayah ini yang kita mohon kepada Allah sehingga hidayah ini mampu kita peroleh di dalam bulan suci Ramadan yang bulan suci pengampunan rahmat penuh pengampunan dosa. Marilah kita meminta ampunan dosa. Padahal Allah bilang kalau kamu ingin diampuni dosa datangi masjid. Itu statement Allah di hadis qudsi. Lama-lama tinggal di masjid, datangi masjid, pelihara wudukmu tiga kemudian di dalamnya disuruh di dalam hadis itu hendaklah kamu berdoa, ya Allah beri aku kemampuan untuk menegakkan ma'ruf nahi mungkar dan tanamkanlah rasa cinta di dalam kepada orang miskin di dalam diriku. Ditunjukkan doa sekalian di dalam hadis itu. Waktu zaman dulu Umar bin Khattab tidak jadi ke Sam. Iya. Karena di situ ada wabah. Iya. Tetapi kita juga melihat cerita itu orang yang di Sam kan tidak ada yang menjauhi masjid. Makanya dalam hadis-hadis yang dikemukakan oleh Majelis Ulama ini saya lihat tidak ada dalilnya yang berdasarkan Al-Quran. Padahal nama ya'muru masajidallah itu kan ayat Al-Quran. Dan ayat Quran dalam Quran itu kan ada dua sifat ya. Muhkamat dan muktasabihat. Ayat muhkamat itu ayat yang sudah jelas, yang tidak boleh dipertanyakan lagi, yang tidak boleh ditafsirkan lagi selain sesuai dengan konteksnya, udah jelas kok. Lalu kedua itu kemudian dengan adanya social distancing menjauhi masjid ini, saya khawatir nanti pada suatu saat generasi muda kita, generasi muda Islam akan melihat masjid itu adalah sumber virus. Akan terbentuk opini nanti. Ngapain kamu ke masjid? Di situ banyak virus. Itu yang ditakuti pembentukan opini, Pak. Karena apa? Kita dalam politik global nasional bahwa Islam ini adalah musuh Barat. Di dalam konteks politik apapun kita Islam ini tidak dalam situasi apapun masalah politik tidak bisa terhindar kita. Karena agama ini berpolitik. Nabi mengembangkan Islam ini di masjid. Nabi begitu ke Madinah bangun masjid. Dan semua di masjid lah semua strategi perjuangan diatur. Kalau kita bicara soal masjid, keagamaan masjid. Sekarang kok masjid dijauhi gitu. Nah ini yang kita khawatir untuk jangka panjang gitu. Kalau kita terlalu ketat membatasi masjid ini gitu. Kalau soal social distancing berjarak 1 meter ya masalah. Sekarang apa masalahnya? Kalau kita katakan ini ada kan kerumunan orang, dikhawatirkan ada corona. Kenapa di kereta api orang berkerumun sekarang ini? Aman-aman aja di kereta api. Coba KRL itu orang berjemput-jemputan di KRL dari pagi sampai sore itu. Lihat di penjara. Saya lihat di running tag. Penjara itu muatannya 70 Pak, satu ruang itu. Diisi 340 penjara. Nggak ada kedengaran itu bahwa terjadi ledakan corona di penjara. Nggak kedengar. Ini adalah kontradiksi yang kita lihat antara
Tapi kok masjid kok kayaknya masjid ini anu banget loh. Anu banget. Apa namanya? Sehingga timbul suatu kecurigaan bahwa masjid ini kok jadi sasaran banget gitu loh. Kita sebagai orang muslim kan melihatnya ini ada unsur-unsur politiknya gitu. Nah, baik, kalau Ustadz Ruslin mungkin punya harapan ini tentang Masjid Al-Azhar, apalagi sebentar lagi mau Ramadan, mungkin ada harapan dan pandangan. Bagaimana Ustadz Ruslin, monggo? Ya kalau saya sih harapannya kepengennya berjalan seperti biasa. Iya. Ya, Kembali. sholat taraweh, walaupun nggak serame yang seperti biasanya. Ada imam, ada muadzin, ada bilal, ya walaupun juga berjauh-jauhan gitu, Iya, agar semua enggak. prosedur Iya. diikuti lah. Jadi kepengennya tetap dilaksanakan sholat taraweh itu. Ya. Kalau ditiadakan sama sekali, Iya. Takut Iya. kita nanti takut ini masjid kosong terus, iya. ya. Bisa nggak kita mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat nanti, itu yang masalah. Bisa Iya. nggak mempertanggungjawabkannya nanti? Itu harapan saya. Kekhawatiran kita di situ. Apalagi Memang di pengurus. satu pihak khawatirnya dengan virus corona ini ya luar biasa. Ya, cuma kalau kita mampu ya jaga jarak, terus semprotan di mana-mana, jaga kebersihan, ya insya Allah virus itu akan lari dari kita. Ya. Tapi saya ada pandang lain, analisa saya sendiri. Mm-mm. Kita takut dengan corona, tapi kebijaksanaan pemerintah nggak takut tuh. KRL jalan terus Pak. Iya. KRL itu tuh Bapak lihat tuh di Antara Bogor Jakarta. Iya. Tidak ada social distancing, nggak berlaku di situ. Ya, baik, terima kasih atas pandangan-pandangan. Beliau adalah jamaah tetap Masjid Agung Al-Azhar yang masih terus kangen dan ingin terus ke Al-Azhar, dan beliau adalah salah satu muadzin kita, Ustadz Haji Ruslan Abdul Rahman. Mudah-mudahan perbincangan kita tentang Masjid Agung Al-Azhar ini bisa membawa manfaat dan kemudian kita bisa menyambut datangnya Ramadan dengan penuh gembira, walaupun mungkin keadaannya tidak seperti biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.